Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Attitude. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama Kania Lestari Kundriani, yang kedua Haria Ramadan, yang ketiga Nurlaili Fitria Rahayu, yang keempat Brilian Henry Hastomo, yang kelima Asmira Yasmin. Pengertian attitude. Attitude atau sikap yaitu suatu kesadaran individu yang menentukan perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin akan terjadi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Menurut G. Alport, sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama kognitif, yaitu berhubungan dengan gejala yang mengenai pikiran yang merupakan pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-harapan yang individu tentang objek atau sekelompok objek. Sebagainya yang ditunjukkan pada objek-objek tertentu. Yang ketiga, konatif atau kemauan atau kecenderungan, yaitu aspek yang berwujud suatu proses. Ciri-ciri dari sikap yaitu 1. Merupakan evaluasi seseorang tentang suatu objek, kejadian, situasi yang memiliki 2 kutub yang bertolak belakang, seperti like, dislike, pro, kontra, positif, negatif. 2. Objek sikap dapat berupa orang atau manusia, contohnya rektor, sesuatu yang abstrak, contohnya perselingkuhan, entiti atau objek yang ada, contohnya perkuliahan SKS. 3. Sikap tidak sama dengan belief. Sikap yaitu evaluasi yang berupa perasaan individu tentang suatu objek atau kejadian. Sedangkan belief yaitu berupa pikiran yang melibatkan objek dengan atributnya. 4. Sikap berupa ekspresi seseorang yang berupa kesimpulan evaluasi terhadap objek. Macam-macam attitude. 1. Yaitu attitude sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata yang berulang-ulang terhadap objek sosial. 2. Yaitu attitude individual adalah sikap yang hanya dimiliki oleh perorangan. Sikap ini dapat berupa kesukaan atau ketidaksukaan pribadi terhadap objek-objek, orang-orang, dan lain-lain. Hal-hal pembentuk attitude dan merubah attitude. Ada 2 faktor untuk membentuk atau merubah sikap, yaitu 1. Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi diri manusia itu sendiri. 2. Faktor ekstern, yaitu faktor yang di luar pribadi manusia. Biasanya faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok. Fungsi attitude atau sikap. 1. Sikap berfungsi sebagai alat untuk menyesuaikan diri. 2. Sikap berfungsi sebagai alat pengatur tingkah laku. 3. Sifat berfungsi sebagai alat pengatur pengalaman. 4. Sikap berfungsi sebagai pernyataan kepribadian. Faktor yang berperan dalam mengubah sikap, yang pertama ada sumber pesan atau informasi. Kredibilitas sumber informasi yaitu sejauh mana sumber informasi atau pesan tersebut dapat dipercaya sehingga sikap berubah atau tidak berubah. Hal yang menentukan kredibilitas, keahlian dan kemampuan sumber info, kejujuran sumber info. Contoh, mengapa Raffi dipilih jadi direktur PT Indo Tambang. B. Atraktiveness sumber informasi yaitu sejauh mana sumber informasi tersebut menarik. Contoh, Amanda Manopo dipilih jadi bintang film Ikatan Cinta. Yang kedua, isi informasi. A. Suggestion yaitu suatu pernyataan yang diterima dan mampu mempengaruhi individu. B. Apples for fair yaitu pernyataan dengan tujuan menakut-nakuti. Seruan tersebut tidak selalu berhasil. Bila terlalu kuat, orang bisa defensif atau avoidance. Contoh, merokok dapat menyebabkan kanker, seks bebas dapat menyebabkan AIDS. One side to side. One side atau info dari satu pihak lebih efektif jika individu telah memiliki sikap favorable atau senang atau netral terhadap objek. Two-side info dari 2 pihak lebih efektif jika individu bersikap unfavorable dan memiliki info lebih banyak tentang objek. 3. Penerima informasi, influence ability. Bukan karena kepribadian, melainkan ada orang yang lebih mudah dan sukar dipengaruhi. Orang akan mudah dipengaruhi apabila info tersebut paling sering didengar atau dilihat. Misal,
melalui iklan berulang-ulang. Pertama, anak-anak lebih mudah dipengaruhi dibandingkan dengan orang dewasa. Tingkat pendidikan tinggi lebih sulit dipengaruhi daripada tingkat pendidikan rendah. Selective attention and interpretation. Apakah info tersebut akan mempengaruhi penerima? Tergantung bagaimana individu menyeleksi dan menginterpretasi info tersebut. Misal, setuju atau sikap merokok itu tidak sehat, tetapi jadi perokok berat. Komponen-komponen attitude. Menurut Alport dalam Ashworth 2013, sikap dibagi menjadi 3 komponen pokok, yaitu yang pertama, kepercayaan atau keyakinan, ide, dan konsep terhadap suatu konsep. 2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. 3. Kecenderungan untuk bertindak, di mana ketiga komponen pokok di atas secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh atau total attitude. Pengukuran sikap. 1. Self-report dipengaruhi kemampuan mengekspresikan sikap dan kesediaan individu untuk mengekspresikan sikapnya. Kelemahan, subjek menjawab sesuai tuntutan lingkungan atau menjawab seperti yang dianggap individu sebagai jawaban orang lain. Contoh, ingin mengetahui sikap para wanita pekerja tentang pemberlakuan Undang-Undang APP. 2. Public Opinion Attitude Polling bertujuan memprediksi dan pemberian info sampel harus mewakili populasi karena menentukan keakuratan pengukuran. Pengukuran sikap yang ketiga, involuntary behavior measure, melalui pengukuran fisiologis, misal melalui gestur, pupil mata, otot muka, dan lain-lain. Yang keempat, skala sikap, bertujuan untuk precise measure sikap. Pengukuran dapat meningkatkan keakuratannya dengan menggunakan banyak item dan topik yang digali, tidak hanya sikap saja tetapi opini, belief, dan lain-lain. Teori sikap. A. Learning theory. 1. Classical conditioning. Sikap terbentuk sesuai dengan situasi terhadap objek atau orang yang ditemui. Pleasant, sikap positif. Unpleasant, sikap negatif. 2. Instrumental conditioning. Reward merupakan konsekuensi dan ekspresi sikap yang ditampilkan. Sikap positif, senyum, sikap negatif, cemberut. B. Konsistensi teori. Fokus pada usaha untuk bersikap konsisten pada objek. Yang pertama, mengubah sikap. Misalnya, mengubah sikap pribadi si A menjadi karakter sesuai film menjadi sikap orang lain. Yang kedua, menurunkan dissonance. Yang pertama ada mengubah elemen kognitif, dissonance, misal stop merokok atau tidak percaya bahwa rokok tidak sehat. Yang kedua, menambah kognitif elemen baru, misal memilih rokok low tar atau rokok filter. C. Teori kognitif response analysis. Yang pertama, teori ini berpendapat bahwa individu tidak sekedar bereaksi pada info eksternal, tetapi mengolah info tersebut. Contoh, pikirkan dampak iklan yang kamu sukai dan tidak sukai pada proses berpikir kamu. Sekian dari kelompok kami, semoga presentasi yang kami sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada yang ditanyakan bisa di forum diskusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.